semuanya, welcome to another episode of Spill the Tea. Kali ini kedatangan tamu-tamu spesial banget nih guys. Again, seperti biasa kita selalu mendatangkan tamu spesial, tapi kali ini kita kedatangan dua wanita cantik division head baru kita di Alto. Ya, jadi ya ini aku pura-pura nggak kenal dulu ya, kita kenalan dulu. Mungkin dari Didi dulu boleh kenalan, kita namanya siapa, terus dipanggilnya biasanya apa, terus di divisi mana, terus berapa lama di Alto. Oke. Hai semuanya, nama aku Didi Ivana, panggilannya biasanya Didi. Terus dari divisionnya Finance di Alto tuh baru 1,5 bulan lebih dikit. Halo semua, nama saya Gretel Griselda, panggilannya Gretel. Saya memegang divisi bisnis, baru lulus probation. Yeay, congrats! Jadi lulus. Oh masih sedih apa seneng ya di congrats lulus probation? Kayaknya mungkin kaget banget gitu. Udah lulus dia gitu. Nggak Ci, aku udah cek kata apa tadi sebelum kita mulai. Aku langsung move on to different sections of the Spill the Tea ya. Jadi kita akan mulai dengan yang fun dulu. Nanti akan ada truth ordernya juga. Nanti bakalan seru lah pokoknya. Kalau ada kesempatan buat ubah nama kalian nih, kayak restart nih, yang ubah nama, pilih sendiri, kalian mau pilih nama apa? Kalau saya sih, kalau ditanya karena sekarang udah cukup tua, nggak akan pilih ubah nama, karena kebetulan kan namanya juga cukup unik ya, Gretel Griselda. Lumayan jarang lah ketemu nama itu, apalagi di Indonesia gitu. Nah kalau dulu growing up memang pengen banget yang namanya ngubah nama, karena namanya agak susah di-pronounce gitu kan ya sama orang Indonesia. Terus juga kadang-kadang juga dikira cowok, dan juga lumayan mudah untuk dijadikan plesetan gitu ya namanya ya, Gatel, Grendel, apalah segala macam. Jadi waktu kecil tuh memang pengen banget ubah nama, beberapa nama lah pengen banget. Cuma terus ya dengan mulai masuk dunia mungkin kuliah, kerja gitu, di mana lumayan beneficial punya nama unik gitu ya, karena lebih gampang diingat sama orang. Ya justru sekarang I'm very happy with my name. Jadi I'm not gonna change it sih. Tapi ada cerita menarik nggak sih Ci Gretel di balik nama Gretel itu? Ya, itu kan nggak tahu, mungkin ada yang tahu ada yang enggak. Sebenarnya Gretel itu sendiri kan diambil dari cerita anak Hansel and Gretel ya kan. Itu ada beberapa version lah ya, Hansel and Gretchen, Hans and Greta, Hansel and Gretel. It depends on which country. Jadi memang waktu itu kebetulan pada saat nyokap hamil Koko gitu, dia dapat kiriman buku cerita dari tante yang ada di Vienna. Nah, Hansel and Gretel. Jadi nama kakaknya memang Hansel. So Hansel is my real brother's name. Nah, kalau nama Griselda-nya sebenarnya nggak tahu juga sih. Nyokap ditanya juga nggak tahu juga sih itu dari mana ya. Cuma kayak kepikiran aja gitu kan. So I don't have my family name gitu ya. Cuma terus pas udah gedean, kebetulan browsing, ternyata Griselda itu secara tidak sengaja adalah nama si siapa tuh namanya? Nenek sihir yang ada di dalam cerita Gretel, Hansel and Gretel itu sendiri. So that's Griselda. So I always have like two side of me, the Gretel part and the Griselda part gitu. Kan my mood on that day. Kalau Didi nih mau ada nggak pengen ganti nama gitu? Kalau ganti nama sih sebenarnya nggak pernah kepikiran mau ganti nama sih dari kecil pun. Cuman sama sih kayak Gretel, I was irritated with my name. Lebih karena kan misalnya kalau di Indonesia kan pas kecil juga jarang banget kan orang yang namanya Didi with spelling kayak my name gitu. Ya, terus dia tuh DI lah gitu. Iya itu jadi betul. So everyone always call me kayak Hai Shampoo. Very annoying. Kalau nggak kayak panggilnya Dede gitu. Sampai kuliah dipanggilnya Dede.
Annoying juga gitu. Cuma maksudnya ya makin gede akhirnya I search my name tuh artinya apa, dan kayak ya udahlah bagus juga, jadi kayak ya nggak apa-apa gitu. Cuma misalnya kalau if you are asking me kayak ada satu nama nggak sih yang lu suka, sebenarnya gue tuh suka nama Catherine gitu. Yeah. Beautiful sih. Wondering kenapa anak gue namanya bukan Catherine. Tahu aneh. Terlalu pasaran deh. Mungkin karena ini juga kali ya dia, mungkin orang-orang sempet nyangka pasti kalau lihat nama lu kayak Didi Ivana gitu, orang mungkin pikirnya itu nama panggilan kali ya, banyakan. Iya betul gitu. Waktu itu pernah sih ada cerita agak lucu-lucu menyebalkan, ada yang pernah bilang sama gue gitu, kalau saya imut banget sih namanya Didi. Nah, kebetulan nama KTP Bu, bapak saya yang kasih. Jadi bapaknya yang lagi. Iya, bapak saya imut. Nah, next question nih. Ini aku mau nanya nih, kalau misalnya bangun pagi, what is the 3 first things you do in the morning? Kalau gue pertama for sure cek handphone. Lihat jam berapa, udah waktunya bangun belum. Kayaknya semuanya ya. Cek handphone. Terus habis itu kedua biasanya cari keluar kamar lah ya, cari anak gua sama cari laki gua, cium dulu gitu. Terus habis itu yang ketiga mikir mau sarapan apa. Kalau lapar saya tidak bisa berpikir. Kalau Ci Gretel nih, Ci, habitnya pas bangun pagi apa sih? 3 habitnya. Nggak menarik sih. Ya, lihat handphone juga, lihat handphone. Lihat handphone tapi bukan buat lihat jam sih. Gue biasanya lihat handphone terus lihat Instagram. Terus sikat gigi sama cuci muka, udah 3 kan. Nih aku penasaran nih pertanyaan ini nih. Yang jadi celebrity crush waktu masih kecil tuh siapa tuh? Oke, now the next section nih, kita mau truth or dare nih guys. Jadi kalian pilih ya. Aku punya 2 dare, aku punya 2 truth, oke? Nah, dare-nya ini salah satunya, yang pertama ya, pilihan pertama dare-nya adalah A, mau call one of your team member and say, we are halfway to go this year, we can do this together. Dare. Oke, kalau gitu dengerin pilihan dare-nya ya. Yang pertama tadi, we are halfway to go this year, we can do this together. Or bilang, sama juga nelfon team member dan bilang, yang B, I'm so proud of you and thank you for being a great partner. Oke, ini dare-nya. Kalau Didi kira-kira mau dare langsung atau mau aku bacain truth? Udah lah, dare aja. Oke. Langsung dimulai aja, siapa yang mau di-call? Mungkin dari Ci Gretel dulu. Real. Gue lagi spill the tea session. Oke, I need to. Yaudah, udah 2 second. We are halfway to go this year, and we can do this together. Yay! lu act surprised and excited, man. Gak original at all. Yaudah sana balik meeting. Oke. Yay. Oke. Thank you. Oke. Kalau Didi mau call siapa, Di? Oh siapa ya? Koja kali ya. Nggak diangkat nih. Ya udah lu berarti truth. Aduh. Atau diangkat. Sore nggak jadi truth. Jel. Kenapa emangnya? Oh, gue lagi spill the. Oh, lu lagi telepon Elvina. Oke. Gue lagi spill the tea session 2 menit ya. Bentar. Jel. Siapa? Gue lagi spill the tea session. Gue telepon lu ya. Oke. Jill, we are halfway to go this year. We can do this together. Together ya. Awas lu nggak together. Halfway this year. Oh maksudnya. Jill, kamu kok lemot ya?
Iya, udah tinggal setengah tahun lagi. Semangat ya, bareng-bareng. Ya dia malah bukannya excited, malah oh my god, we're halfway ya. Iya, kayak baru sadar gitu. Ini pusing sama Udu. Oke, dadah. 6 bulan lagi. Iya, 6 bulan Oh, lagi. udah. Ini aku lagi call ya. Ini lagi recording ya. Jadi panjang. Recording di mana sih? Iya. Iya. Nanti ya aku update detailnya ya, Kak. Kamu kok nggak izin dulu dia? Dan juga. Ya. Oke. Dadah deh, Oh bye-bye. iya. Bye-bye itu dari Gretel. Bye. Oke, bye. Kalau if you can say something to your teenage self, your younger teenage self, what would you say to her? Kalau gua mungkin I would say to my teenage self, don't be too hard on yourself lah. Maksudnya kayak everything happens on their own pace. Gitu. Ya, maksudnya kan dulu kan kalau SMA kan kayak everything is never enough gitu kan. Kayak kurang cantik, kayak kurang kerja keras, ini kurang itu kurang. Gitu. Kalau Ci Gretel, apa Ci yang mau Ci ucapin ke your younger teenage self? Apa ya? Banyak banget kayaknya. So many things sih. Apa ya? Oh, beneran bingung. Kita memang ngelimitin diri sendiri karena kita ngerasanya oh I'm not good enough. Oh I think nggak bisa lah kalau itu kayak kalau kayak gitu mah butuh modal banyak dan lain-lain gitu ya. Ya itu sih sama the only one who's in charge of your happiness is yourself gitu sih. Kalau the past mistake that you have learned from, yang kayak kita ngerasa I could probably do better gitu. Gue itu dulu orangnya kayak sangat hitam putih ya dulu ya. Mungkin karena kepengaruh, because I am a Disney fan. Jadi kayaknya yang sangat hitam dan putih, apa yang boleh apa yang nggak boleh kayak gitulah ya. Very and it tend to be judgy lah. To other people, to myself, to situations gitu ya. Ya itu sih mungkin dan pernah terjadi ya hal-hal yang ternyata bikin sadar oh semua orang itu ada good and bad part dan itu yang indah gitu kasarnya seperti itu dan gimana caranya untuk ngedapetin dinamika dan balance dari setiap aspek yang ada dalam hidup itu sih itu yang I wish I can learn sooner. Kalau aku sih lebih mungkin, jadi aku tuh termaksud orang yang hard on myself lah gitu. I set a high standard in life and I'll do everything to achieve that gitu. Maksudnya including sacrificing my health, my time gitu. Terus habis itu mungkin kayak waktu sama keluarga, sama teman gitu. Jadi waktu itu kalau boleh share sedikit, aku tuh pas hamil, aku lahirannya kena preeklamsia prematur 32 minggu gitu. Dan itu benar-benar kayak set my priority straight sih. Dari saat itu benar-benar tahu kapan harus say enough dan kapan benar-benar take care about my health. Terus habis itu spend time yang proper untuk yang namanya pekerjaan dan keluarga gitu. Itu sih gitu. Karena kan maksudnya kayak ya if I can say to myself, semua orang butuh uang gitu, semua orang mau hidup enak, tapi kan harga yang dibayar kan mungkin harusnya nggak semahal itu. Gitu. Aku masuk ke pertanyaan yang custom made nih buat Ci Gretel sendiri sama Didi sendiri. Nah, buat Didi dulu ya. Being still kind of brand new to Alto Family, menurut Didi sekarang gimana nih challenge yang udah dihadapin sekarang, terus kayak yang tadi kayak lu bilang gitu, kerjaan sama work-life balance sudah ada atau belum di Alto tuh kayak gimana? Okay. Kalau misalkan work-life balance sih, I can say sekarang ya much better lah gitu, thank God gitu. Ya, I made the right choice berarti ya. Habis itu, kalau misalnya in terms of kerjaannya sendiri, challenge-nya sendiri, masuk ke Alto tuh quite challenging in terms of understanding the business sih menurut aku, karena kayak I know a little bit
tentang kayak switching company lah dulu, karena di my past work itu memang pernah ngelakuin due diligence switching companies gitu. Tapi begitu masuk Alto ternyata bisnisnya nggak sesimpel yang dulu-dulu tuh gitu. Ternyata Alto sekarang bisnisnya ada quite complicated, produknya ada banyak banget gitu. Dan ya, masing-masing tuh punya complicationsnya sendiri, which is itu yang sampai sekarang I'm still learning. Dan maksudnya ya in a good way juga, it means kan Alto kan bisnisnya growing very well kan gitu. Dan maksudnya other than that challenges sih, in terms of environment-nya I can say I'm pretty blessed bisa ada di satu company yang culture-nya menurut aku yang udah aku udah sempet pindah berapa ya, kayak 5 tempat lah gitu, dan it's one of the best sih karena aku surrounded by people, baik yang on my team, my other team, my peer, even my boss itu very supportive gitu. Dan maksudnya semuanya open communication, mau mendengar dan mau mendengarkan apa view-nya kita gitu, dan mau bantu kalau kita tuh susah gitu. Jadi kayak ya syukur sih bisa ada di sini. Ci Gretel nih yang tadi kita sempat sebut nih Ci, tadi kan udah lulus probation nih, udah jadi permanent employee. Yeay. Tetap diligain. Yeay kan kita yeay. Nah, itu how's the journey Ci so far, during probation time, quiet time after the probation juga gitu. So far gimana? Did you discover something new about yourself? Apa yang berbeda gitu selama waktu masa probation sih nggak ada sih, sama sekali nggak ada sih. Maksudnya kayak I always see probation is just ya udah time aja. Ya kepedean ya. Apakah memang benar ada kemungkinan nggak lulus? Kan harusnya enggak kan? Ya tapi ya gue nggak pernah melihat probation as something yang beda ya. It's just like ya udah, it's an initiation timing aja gitu. Tapi kalau memang ditanyanya setelah masuk Alto ada yang merasa berbeda apa enggak sih? Ya ada, karena jujur dari mungkin sekitar beberapa tahun terakhir in terms of scope of work dan load of work ini lumayan, ini gue kebalik nih sama Didi. Kalau gue justru di sini banyak-banyaknya dan oh wow luar biasa gitu kan. Karena kayak my division is a new division kan, business division sebelumnya tidak ada, bisa dibilang seperti itu gitu. Karena tadinya ada kayak business planning atau business strategy plus finance in one division, terus ada partnership di sisi produk, di produk core maupun di produk digital gitu. Terus ada project management yang dihandle oleh orang lain lagi gitu kan ya. Nah ya, this partnership, corporate strategy, project management itu kan yang diambil kemudian dilebur jadi satu to this new division gitu kan. Kan sebenarnya apa ya istilahnya, it's not an easy thing lah ya, bukan buat gua doang ya. Maksudnya buat orang-orang yang di dalam kan, jadi dengan gua masuk itu lumayan ada perubahan kan, ada perbedaan dibandingkan sebelumnya. Because I was not just replacing a position gitu, it's entirely a new position. Tapi at the same time ya semuanya balik lagi sangat cepat untuk beradaptasi, sangat cepat untuk sangat welcoming dan kelihatan gitu bersemangat untuk oke, dengan ada ini business division ya artinya memang bisnis kita memang literally kayak expanding nih. Jadi kan justru makin semangat, oke, apalagi yang kita bisa lakuin, project management project partnership apalagi yang kita bisa lakukan gitu kan. Dan itu as Didi said, I feel very blessed lah, karena nggak ya kayak yang tadi juga Didi bilang, gue juga udah kerja mungkin di sekitar 5-6 perusahaan ya so far, more or less lah. Nggak semua tempat kan bisa memiliki spirit yang sesemangat itu gitu loh. Karena kan balik, gue bisnis itu selalu menjadi orang yang ngasih kerjaan ke divisi lain, right? Because every new business mean extra work. Cuma ya di sini gue sampai sekarang masih lihat justru kayak orang-orangnya ya balik kayak sangat semangat gitu, sangat oke, let's do this together tuh berasa gitu. Ya jadi ini banget sih, happy. Oke, awesome. Oke.
Itu aja questions-nya untuk Spill the Tea kali ini. Thank you so much Gretel, thank you so much Didi buat waktunya, buat jawaban-jawabannya yang menginspirasi kita semua. Dan menarik-menarik banget cerita di baliknya gitu ya. Thank you so much. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara Alto Production House berikutnya dan ketemu di kantor. Semoga ya dan pandemi segera berlalu dan segera berlalu. Betul. Kembali ke kantor. Yap. Thank you so much guys. Bye-bye.